karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik dan sangat baik kepada kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara, tetapi apapun yang kita alami, enak maupun tidak enak, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat mengasihi kita semua. Yang setuju katakan amin. Mari angkat tangan kita, katakan bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat tangan saudara, katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau baik buat kami semua, Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka. Mereka memerlukan Tuhan hari-hari ini. Banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Tolong ya Abah, tolong anak-anak-Mu semua. Berikan mereka kekuatan, damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keadaan dunia yang makin tidak menentu ini. Tolong anak-anak-Mu. Kau tolong kami semua. Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik pada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Memasuki tahun 2022 yang adalah tahun paradigma yang baru, Tuhan berbicara kepada kita melalui Yesaya 43 ayat 18 dan 19 yang berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan hendak berbicara kepada kita tentang 3 hal. Hal yang pertama, jangan terus mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami di masa lalu. Biarlah yang lalu itu berlalu. Fokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang di depan ini. Tuhan berkata, Dia mempersiapkan yang baru bagi kita. Mungkin kita belum tahu hal-hal yang tidak masuk akal sedang Tuhan siapkan buat kita. Seperti di zaman itu, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, itu mustahil dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan,
Tidak ada yang mustahil. Ini adalah paradigma yang baru. Tuhan berjanji kepada kita sesuai dengan yang terdapat dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14 yang berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hal yang kedua, Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah bisnis, masalah sekolah, masalah masa depan, dan lain-lain. Dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Mengasihi Tuhan Yesus adalah taat kepada perintah-perintahnya. Hidup intim dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan mengingatkan agar kita melakukan seperti yang Paulus lakukan, yaitu perubahan paradigma atau paradigma yang baru yang dilakukan oleh Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah Paulus berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan baginya sekarang dianggap rugi karena Kristus. Oleh karena dialah Paulus telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya dia memperoleh Kristus. Seperti Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan yang dulu dia lakukan dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Yang artinya mengejar meskipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 15 bagian A, Rasul Paulus juga mengajak kita yang sudah percaya dan sudah lahir baru untuk melakukan yang seperti dia lakukan, yaitu berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mau katakan amin? Kalau ada di antara kita yang berkata, sudah mengalami lahir baru, tetapi kelakuannya adalah paradigma yang lama atau paradigma duniawi, kita harus bertobat. Kita harus mengingat 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya sekali lagi katakan, amin. Kalau kita membaca kitab Nabi Hagai, di situ Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Ini bisa diartikan,
banyak pengeluaran yang tidak terduga. Seperti karena sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Dan teguran yang sama, sekarang juga Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini, banyak di antara kita yang sibuk membangun keperluan-perluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan keadaan orang Israel pada waktu itu? Selanjutnya Tuhan berkata kepada orang Israel, bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati, baik secara jasmani maupun rohani. Dan hal yang sama, Tuhan juga berkata kepada kita hari-hari ini, bahwa kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani maupun rohani. Haleluya! Tuhan mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi, yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil aku dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kita diingatkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih sejak berada dalam kandungan ibu kita. Kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Kita adalah umat yang kudus. Kita adalah imamat yang rajani. Arti daripada imamat yang rajani adalah, arti yang pertama, kita adalah imam kepunyaan raja. Atau imam yang melayani raja di atas segala raja, untuk taat kepada segala perintahnya. Arti yang kedua dari imamat yang rajani adalah status kita sebagai imam dan raja, sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengusir setan, melenyapkan penyakit, menghardik badai. Jadi kita diberi kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Di tengah-tengah merebaknya virus Omikron dan varian yang lain, saya akan mengajak saudara untuk menghardik seperti Tuhan Yesus menghardik badai dengan mengatakan, dalam nama Yesus, Omikron dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kalau ada di antara kita yang sakit, ada yang sedang diserang kuasa kegelapan, kita gunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cara menengking sakit penyakit.
kuasa kegelapan dalam nama Yesus supaya pergi. Haleluya. Arti yang kedua dari memerintah sebagai raja di bumi adalah kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Arti yang ketiga dari memerintah sebagai raja di bumi adalah kita akan memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya! Kalau kita melihat kuasa yang Tuhan berikan, mungkin ada di antara kita yang tidak sadar atau tidak tahu betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu berada dalam kekalahan. Mungkin dalam masa pandemi hari-hari ini mengalami kesesakan sehingga banyak membuat kita menjadi tawar hati. Tuhan ingatkan kepada kita seperti yang terdapat dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu, bangkitlah dan ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani. Yang artinya kita adalah imam-imam yang melayani Allah dan memerintah sebagai raja di bumi. Yang artinya kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengatasi sakit, penyakit, tekanan-tekanan, masalah-masalah dalam kemenangan. Sebab kita adalah pemenang. Haleluya! Haleluya! Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya! Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus sampai di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Tuhan Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras.
orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Di sini kita melihat siapa saja dan apa saja, termasuk setan, iblis, badai yang mengamuk, sakit, penyakit, harus menurut perintah Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memberikan mujizat dalam setiap aspek dalam kehidupan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sekali lagi katakan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kata saudara. Uralaba syalalaba kana mayaralaba yaralaba. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan hidupku ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidupku ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidupku ya Tuhan. Engkau lihat anak-anakmu sedang berteriak-teriak di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidup. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari
arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Apa? Kau lihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.